Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Agustin dengan NIM 2024 10 10 10 15 dari kelas Data Mining A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan saya dalam mengerjakan tugas modul. Dengan perintah, ulangilah tahapan klasifikasi menggunakan dataset wine, 5 Indian diabetes, dan breast cancer. Kemudian hitunglah akurasinya berdasarkan confusion matrix dengan presentasi data testing sebanyak 20%, 30%, dan 40%. Jadi yang pertama perlu dilakukan adalah mengimport NumPy, kemudian dialiaskan menjadi NP, kemudian import pandas, kemudian dialiaskan menjadi PD, kemudian import sklearn, kemudian from sklearn model selection, import function trend test split, kemudian from sklearn metric import confusion matrix, kemudian from sklearn tree import decision tree classifier, from sklearn matrix import accuracy score, kemudian from sklearn datasets import lot wine dan lot breast cancer, kemudian from matplotlib import pyplot, kemudian dialaskan menjadi PLT, lalu from sklearn import datasets, kemudian from sklearn import tree. Untuk yang pertama itu pada dataset wine. Di sini pertama dibuat variabel penampung, di sini namanya wine underscore data, kemudian berisi perintah load wine untuk meload dataset wine, kemudian ada variabel wine yang berisi data frame dari dataset wine data, kemudian perintah print yaitu features name dengan variabel memanggil variabel when data dot feature names itu untuk melihat nama fitur dari dataset when data, kemudian dataset save dengan memanggil variabel when.save ini untuk mengetahui save dari datasetnya itu berapa baris dan berapa kolom. Kemudian print dataset, di sini variabel when, variabel data frame when ini, kemudian .head untuk menampilkan 5 indeks pertama dari dataset wine. Kemudian ketika dijalankan, maka akan tertampil fitur name, di sini ada alkohol, malic acid, dan sebagainya. Ini nama fitur dari dataset wine. Kemudian dataset save itu berisi 178,13 berarti 178 baris dengan 13 kolom. Lalu datasetnya di sini ada indeks barisnya, kemudian ada indeks kolomnya yaitu 5 indeks teratas yaitu 0 sampai 4. Kemudian ini isi dari fiturnya. Kemudian selanjutnya kita buat variabel X1 dan Y1, di mana X1 ini merupakan variabel untuk data source-nya. Di sini berisi dataset wine dengan values-nya itu semua baris pada kolom 0 sampai pada kolom dengan indeks 0 sampai 13. Kemudian Y1 ini merupakan data target, yaitu berisi when variable when underscore data dot target. Kemudian selanjutnya kita perlu melakukan split data training dan data testing. Jadi di sini ada variabel extend 1 yaitu untuk data source untuk dilatih untuk training, kemudian X-test itu data target untuk di training, kemudian Y-train itu data source untuk testing, kemudian Y-test itu data target untuk testing. Dengan isian itu perintah trend test split untuk memisahkan training dataset dan testing dataset, kemudian dengan parameter X1 itu source data, Y1 untuk target, kemudian test size. Di sini test size itu
merupakan presentase data testingnya. Jadi kalau di sini kan 0,4 berarti 40%. Jadi untuk melihat hasil dari setiap data testingnya, kita tinggal mengubah TSS-nya di sini. Jadi nanti ada 0,2, 0,3, atau 0,4. Kemudian ada random state sama dengan 100. Nah, random state ini fungsinya agar nanti data yang dipakai ini tetap dan tidak acak-acakan. Kemudian selanjutnya ada variabel CLF. Di sini berisi perintah decision tree classifier dengan parameter random state-nya sama dengan 100. Kemudian di sini ada clf.fit dengan parameter xtrain dan ytrain. Ini untuk pelatih data trainingnya. Nah, di sini outputnya hanya decision tree classifier gini saja. Kemudian selanjutnya ada variabel prediction dengan isi clf.predictXtest. Ini untuk melihat prediction dari respon dari data testingnya. Kemudian di print. Nah, ini tertampil kayak kelas prediksinya, kelas yang di hasil prediksinya. Kemudian matrix, di sini untuk confusion matrix dengan variabel matrix sama dengan confusion matrix, perintah confusion matrix dan parameter YT1 dengan koma yes prediction, ini yang udah diprediksi. Kemudian di print. Nah, di sini terdapat 21 data yang masuk ke kelas 0, dan 0 di kelas 1 dan 0 di kelas 2. Lalu yang baris 2 ini ada 21 data masuk ke kelas 2, tapi ada 2 data yang maksudnya ada 21 data yang masuk ke kelas 1, tetapi masih ada 2 data yang masuk ke kelas 2 dan 3 data yang masuk ke kelas 0. Kemudian yang ketiga ada 20 data yang masuk ke kelas 2, tapi masih ada 4 data yang masuk ke kelas 1 dan 1 data di kelas 0. Kemudian untuk melihat akurasi skornya, di sini ada variabel akurasi, kemudian sama dengan akurasi underscore score. Kemudian parameternya itu YT1 dan Y prediction 1. Kemudian di print. Nah, untuk nilai akurasinya itu dari metrik itu 0,86. Selanjutnya, misal untuk TSS-nya itu 0,2, berarti yang 20%. Jadi kita coba run ulang di sini. Nah, ya prediksinya juga berbeda. Jadi ini prediksinya tuh lebih sedikit kan, soalnya kan cuma 20%. Kemudian matriksnya juga berubah jadi 8, 2, 11, 2, 1, 3, 9. Kemudian akurasinya juga berubah jadi 0,7. Kemudian untuk yang 0,3 juga akan menghasilkan yang berbeda juga. Ini. Kemudian matriksnya juga berbeda, ada 14, 2, 15, 2, kemudian 1, 4, 16. Kemudian akurasinya juga akan berbeda, yaitu 0,83. Kemudian selanjutnya untuk tree-nya, yaitu di sini tree.plot_tree dengan parameter CLF. Kemudian ada variabel text representation dengan isian itu tree.export text dengan parameter CLF. Kemudian di print text representation-nya. Nah, di sini dapat dilihat ini pohon keputusannya, decision tree. Kemudian untuk membacanya, di sini bisa dilihat jika fitur 12 itu kurang dari sama dengan 755, kemudian fitur 6-nya kurang dari sama dengan 1,27, kemudian fitur 10 kurang dari sama dengan 1, maka itu masuk ke kelas 2. Tapi jika fitur 12 dan fitur 6-nya ini, tetapi fitur 10-nya itu kurang dari 1, maksudnya fitur 10-nya lebih dari 1, maka itu masuk ke kelas 1. Begitu, dan seterusnya.
Untuk selanjutnya adalah dataset 5 Indian diabetes. Nah, di sini untuk datasetnya kita menggunakan data CSV. Di sini udah dimasukkan filenya. Kemudian tinggal membuat variabel diabetes underscore data. Udah dengan perintah pd.csv, kemudian kita salin jalurnya. Lalu variabel diabetes untuk data frame-nya dengan perintah pd.dataframe, variabel diabetes data. Kemudian kita print features name-nya dengan variabel dia kolom diabetes data.columns. Kemudian data set save itu dengan perintah .save. Kemudian dataset untuk menampilkannya tinggal gunakan perintah .get untuk 5 indeks pertama. Jadi ketika di run hasilnya di sini ada features name-nya itu ada pregnancies, glucose, blood pressure, dan lain-lainnya. Kemudian dataset save-nya itu 768,9, artinya ada 768. Kemudian untuk data set-nya itu ada 768,9, artinya 768 baris dengan 9 kolom. Kemudian data set-nya di sini tertampil ada nama kolomnya, kemudian isiannya, dan juga indeks baris. Kemudian sama seperti tadi itu dibuat variabel untuk source dan target. Di sini namanya X2 dan Y2. Untuk X2-nya itu merupakan nilai dari dataset diabetes dengan values semua baris dengan indeks kolom 0 sampai 8. Kemudian Y2-nya targetnya itu semua baris dari kolom indeks 8. Nah, ketika di print ini merupakan data source dan ini data targetnya. Kemudian sama seperti tadi kita split antara data training dan testingnya. Di sini variabelnya ada xtrain 2, xtest 2, ytrain 2, dan ytest 2. Kemudian perintah train test split dengan parameter x2, y2, kemudian test size-nya di sini 0,4. Kemudian random state itu 100, jadi datanya biar tetap. Kemudian ada variabel CLF juga. Kemudian dengan perintah decision tree classifier dengan random state sama dengan 100. Lalu untuk trainingnya tinggal CLF.fit, xtrain 2, dan ytrain 2. Untuk selanjutnya ada variabel yPrediction 2 dengan perintah clf.predict dengan parameter x-2, kemudian di print yPrediction 2. Nah, akan tertampil prediction class-nya. Kemudian untuk confusion matrix, di sini variabel matrix dengan perintah confusion matrix dengan parameter ytest 2, ytest prediction 2, kemudian di print. Nah, di sini dilihat jika ada 149 data yang masuk ke kelas 0, tapi 47-nya ke kelas 1, kemudian 73 data di kelas 1, tapi 39-nya ke kelas 0. Kemudian dihitung akurasinya, kodenya masih sama, beda parameter. Kemudian di sini beda akurasinya 0,72. Kemudian untuk melihat yang lain, misalnya yang 0,3, tinggal di run ulang. Nah, berbeda hasil metriknya ini 115, 35, 38, dan 43. Kemudian akurasinya juga berbeda jadi 0,68. Kemudian untuk tree-nya sama perintahnya tree.plot3clf, kemudian text representation dengan perintah tree export text clf, kemudian di print. Di sini masih berjalan. Dan di sini dapat dilihat decision tree-nya, kemudian untuk membacanya
secara singkat seperti ini. Jika fitur 1 itu kurang dari sama dengan 123,5 dan fitur 7-nya kurang dari sama dengan 28,5, fitur 5 kurang dari sama dengan 49,1, fitur 0 kurang dari sama dengan 7,50, fitur 5-nya kurang dari sama dengan 30, maka itu ke kelas 0. Tapi jika ininya sama, tetapi fitur 5-nya itu lebih besar dari 30,95, fitur 2 lebih kecil sama dengan 22, maka ke kelas 1. Begitu pula sampai seterusnya. Kemudian selanjutnya adalah dataset breast cancer. Nah, ini kodenya juga sama, cuma berbeda di nama variabel dan load breast cancer ini. Ini kan untuk dataset breast cancer. Kemudian untuk data frame tinggal dimasukkan variabel breast cancer data, dan fitur name menggunakan features name, kemudian setnya tinggal .save, kemudian datasetnya .height. Ini ketika di run, features name-nya ini, kemudian save datasetnya tuh ada 569 baris dengan 30 kolom, kemudian ini datasetnya ada indeks baris dan indeks kolomnya. Kemudian sama kita buat data source dan data target. Untuk yang S3 data source-nya itu menggunakan diisi dengan values dari breast cancer dengan indeksnya itu semua baris pada kolom indeks 0 sampai 30. Kemudian yang target tinggal menggunakan perintah .target. Kemudian ini untuk trend test split. Itu ada X-trend 3, X-test 3, Y-trend 3, Y-test 3, kemudian perintah trend test split dengan parameter X3, Y3, dan test size-nya itu presentation data testing-nya, kemudian random state 100. Kemudian ada CLF decision tree classifier dengan random state 100. Kemudian ini untuk trainingnya ada CLF .fit, X-trend 3, dan Y-trend 3. Nah, kemudian untuk prediksinya itu ada Y-prediction 3 variabelnya, kemudian diisi dengan clf.predict X-test 3. Kemudian di print. Nah, ini merupakan kelas prediction-nya. Kemudian untuk conversion metric sama di variabel metric, kemudian diisi dengan conversion metric dengan parameter Y-test 3 dan Y-prediction 3, kemudian di print matriksnya. Nah, dapat terlihat jika 45 data itu masuk ke kelas 0, tapi ada 4 data yang ke kelas 1. Kemudian di sini ada 63 data di kelas 1, tapi ada 2 yang ke kelas 0. Lihat akurasinya, dengan perintah accuracy score, untuk parameternya masih sama, kemudian di print. Nah, akurasinya itu sebesar 0,94. Nah, ini kan untuk yang persentase testingnya itu yang 40%. Maaf, maksudnya yang 20%. Nah, kita coba lihat untuk yang 40%, 0,4. Nah, ini prediksinya nambah. Terus matriksnya juga berbeda, jadi 77, 10, 133, 8. Kemudian akurasinya juga akan berbeda menjadi 0,92. Kemudian selanjutnya ada untuk tree-nya, sama perintahnya yaitu tree.plot_tree, parameternya CLF. Kemudian text representation dengan perintah tree.export_test CLF, kemudian di print. Nah, di sini lihat decision tree-nya, kemudian cara bacanya itu fit seperti ini, fitur 27 kurang dari sama dengan 0,14, kemudian fitur 13-nya itu kurang dari sama dengan 36,47, kemudian fitur 27-nya itu kurang dari sama dengan 0,13, kemudian fitur 21-nya itu kurang dari sama dengan 33,10. Nah, itu masuk ke kelas 1. Tapi jika untuk kelas 27, 13, dan
27-nya ini sama seperti ini, tetapi fitur 21-nya itu lebih besar dari 33,10 dan fitur 21-nya itu kurang dari sama dengan 33,80, maka kelasnya itu 0. Namun jika fitur 21-nya itu lebih besar dari 33,80, itu berarti kelas 1 lagi. Nah, begitu. Baik, itu tadi merupakan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.